Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi GERD anxiety yang tiba-tiba mendadak menyerang tubuh kita. Justru kondisi ini yang dirasakan oleh penderita lambung yang akut, kronis, yang udah lama banget susah sembuhnya. Itu akan terjadi yang namanya GERD anxiety. Mungkin diantara kita gak tahu apa sih namanya GERD dan apa itu namanya anxiety. Jadi akan saya bahas sedikit di sini. Jadi GERD itu merupakan suatu penyakit kronis yang berada di dalam saluran pencernaan kita. Kondisi ini ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka asam lambung akan mengiritasi ke tenggorokan kita. Dan apa itu anxiety? Anxiety adalah merupakan kecemasan yang muncul akibat respon alami tubuh kita saat menghadapi masalah. Jadi ketika orang yang mengalami asam lambung yang udah akut banget, itu pasti akan mengalami yang namanya GERD anxiety. Jadi ketika asam lambung naik dan kita panik, itu double banget sakitnya gitu, masalahnya double. Soalnya kita mengalami sakit di sini, lalu timbul kecemasan, takut meninggal, takut apa, itu benar-benar saya rasain. Saya udah hampir berapa kali udah gak hitung mengalami itu sebelum saya mengetahui ilmunya. Nah, saya berbagi pengalaman kepada kalian semua, yaitu pertama ketika terjadi GERD anxiety ini di rumah atau di luar rumah. Pertama ini di dalam rumah. Pertama kalau panik datang, kita cari air hangat yang sedikit sedikit panas lah, sedikit panas, kita minum, lalu kita relax aja udah, jangan dipikirin. Dan ketika kita memikir sesuatu yang belum terjadi, itu akan nambah otak itu ngeresponnya udah hal-hal negatif aja keluar, takut mati, gimana, itu nggak boleh. Dan persediaan itu antangin, saya gitu, kalau kambuh segera turun tangga, minum air hangat, lalu antangin, udah 3 menit kemudian udah relax lagi, santai lagi aja udah. Dulu mah sebelum mengetahui ilmunya itu kayak kita, oh bangunin saudara, suruh krokin, suruh apa, wah panik pasti UGD. Ternyata kalau kita tahu ilmunya simple, udah relax, minum air hangat, minum antangin, udah. Begitupun di luar rumah. Kalau kita di rumah mengalami kepanikan akibat asam lambung naik, yang pertama itu saya selalu sedia yang itu antangin. Aku bawa antangin kemana-mana serta air mineral, itu aja udah. Kan ada sebagian kita yang menderita asam lambung takut yang namanya keluar rumah, itu ada, parah banget. Keluar rumah kita takut, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Yang mereka takutan itu ketika penyakit itu kambuh, dia bisa minta tolong sama siapa. Ternyata nggak boleh seperti itu. Kita relax, santai aja udah, jangan dipikirin. Pokoknya penyakit itu jangan dipikirin. Kalau kita semakin memikirkan penyakit itu kayak udah nggak ada sembuhnya. Soalnya psikis kita terganggu, penyakit gampang datang. Itu masalahnya. Oke, sesuatu yang harus dihindari oleh penderita asam lambung: pedas, asam, kecuali lemon sama yogurt atau Yakult, itu bagus buat pencernaan. Ketiga, es dingin ya, itu nggak boleh. Roti, soalnya roti mengandung ragi, jadi menimbulkan gas di sini di perut, menyebabkan asam lambung naik. Keempat, pisang apa, pisang ambon itu jangan, soalnya pisang ambon bisa iritasi ke perut juga, pencernaan, kalau yang mengganggu, yang punya gangguan mah tadi. Kecuali kalau orang normal ya nggak apa-apa. Santan itu nggak boleh, jengkol itu nggak boleh. Em, daging daging ayam boleh, cuman kita harus jangan terlalu keras. Daging sapi contohnya kayak kan, itu keras, itu nggak boleh. Jadi saya pernah mengalami GERD ketika Idul Fitri. Saya itu puasa 10 hari itu lancar puasa, alhamdulillah. Pas Idul Fitri, mungkin kita responnya udah sembuh itu kan, ternyata belum. Saya makan santan, makan jengkol, rawon, rendang, opor saya makanin. Pas subuh, jam 3 subuh, saya tiba-tiba itu GERD itu kambuh. Wah, panik, kita nggak tahu ilmunya gimana. Saya langsung bangunin kakak, dikerokin, di apa. Ternyata ketika kita udah ketemu obatnya, itu maksudnya ketemu solusi gitu, gampang. Minum air hangat,
fokus, antangin, udah. Alhamdulillah sampai sekarang saya kalau mau sedikit kamu langsung air hangat, udah santai lagi. Dulu saya kurus banget, sekarang alhamdulillah udah ada dagingnya. Mohon maaf kalau ngomong saya kecepatan saya nggak bisa pelan ngomongnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Pokoknya jangan panik, sumpah itu jangan panik banget. Satu, jangan panik, kalem aja, santai 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 santai. Kita jangan pikirin ntar gimana, anak saya masih kecil, saya udah gini. Udah, itu penyebab malah penyakit semakin parah. Semakin panik, penyakitnya semakin parah sebenarnya. Kita santai. Saya dulu kayak gitu, mikir masa depan gini-gini, ternyata jalanin aja hidup, jalanin. Kita ibadah sama Allah, Allah yang nentuin, kita ikhtiar terus. Jangan panik, pokoknya jangan panik. Udah, kecepatan ngomongnya ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian nangkep lah omongan saya. Pokoknya jangan panik. Kalau kamu guard anxiety, kamu tengah malam atau di jalan atau di mana, sedia antangin sama air hangat sedikit panas, diminum aja, minum, udah relax, istighfar aja udah. Dan jangan lupa setelah sholat zikir, ada juga zikir pagi petang, itu bagus buat perlindungan tubuh kita. Lalu obat untuk nurunin asam lambung itu ada, saya dikasih sama teman saya dokter. Saya udah curhat berkali-kali sama dokter, saya dikasih namanya Dobrizol. Itu kita selama 8 minggu sih. Kalau udah 8 minggu jangan digunain lagi, takut bisa, pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Jadi kayak respon asam lambung tuh nggak ini lagi gitu loh. Kita udah santai aja. Kalau kamu asam lambung, minum Dobrizol itu, minum-minum, tapi jangan lebih dari 8 minggu. Saya itu, ini bulan Maret ya, saya Maret tahun kemarin tuh parahnya sih tuh. Maret tahun kemarin sampai sekarang 1 tahun saya nggak kerja. 1 tahun saya nggak kerja sampai sekarang. Kenapa? Banyak yang saya rasain tuh kayak lemas banget, gemeteran, bangun pagi perut kayak nggak enak, gemeteran, badan gemeteran, keringat dingin, panik, berdiri pun kayak kayak gempa gitu loh. Saya dulu pernah ada gempa sih, saya nggak terasa, soalnya badan saya tiap hari kayak gemeterannya. Udah, ternyata solusinya gampang. Kita jangan panik, fokus, relax. Jadi kita stres itu ya, respon asam lambung tuh naik, ya itu terjadi lagi. Pokoknya fokusnya udah, fokus. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.